1444 Hijriah 26 Desember 2022 Masehi. Masalah tahun baru 1 Januari. Bagaimana hukum bagi orang Islam merayakan tahun baru Masehi 1 Januari, dan bagaimanakah hukum meniup trompet dan menyalakan kembang api di malam tahun baru? Jawabnya adalah hukum merayakan tahun baru adalah haram apabila ada niat untuk mengikuti syiarnya orang-orang Nasrani atau orang fasik. Haram apabila ada niat untuk mengikuti syiarnya orang Nasrani atau orang fasik. Dan haram juga jika dalam peringatan tersebut dilakukan acara khas orang Nasrani atau orang fasik, seperti acara meniup trompet, menyalakan kembang api, mengenakan topi khas, topi Sinterklas mungkin, yang merupakan ciri khas mereka, tapi khusus mereka, karena itu adalah tahun barunya orang Nasrani. Ini bagi orang Islam harus hati-hati hal-hal seperti ini. Kadang-kadang ya hanya karena sedikit perkara yang kita anggap perkara yang remeh, hanya ikut-ikutan tasyabuh dengan mereka atau barengi mereka, makan, minum, keramaian di hari tahun baru ini, lama-kelamaan ya hati kita sekarang condong kepada kehidupan mereka, dan bukan hanya mencintai orangnya, akhirnya sampai jadi membenarkan agamanya. Padahal mereka ini telah menganggap Nabi Isa ini sebagai yang utusannya Allah, ini sebagai Allah, anak Allah atau Allah itu sendiri. Nah, kalau kita merayakan itu ya apa maksudnya kita itu? Apa juga merayakan pengangkatan Nabi Isa jadi Allah? Apa maksud kita itu ikut-ikut mengakui bahwa Nabi Isa itu anak Allah? Jadi masalah kan itu. Karena mereka ini punya tujuan di dalam perayaan-perayaan itu. Maka tidak seharusnya orang Islam itu, dan tujuannya adalah urusan agama mereka, agama sesat mereka. Maka bagi orang Islam jangan ikut perayaan mereka. Kalaupun kita tidak tahu pun, yang jelas kita ikut meramaikan untuk tujuan mereka, dan mereka senang dengan seperti itu, sehingga mereka merasa orang Islam pun juga ikut merayakan, yaitu tahun kelahirannya Tuhan Yesus, tahun baru Tuhan Yesus. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Masalah iqamah untuk orang yang sholat sendiri. Bagaimana hukum iqamah untuk orang yang sholat sendirian? Maka hukumnya adalah sunnah, seperti halnya adzan. Ini adalah sunnah, masih sunnah juga. Masalah pengumuman atau iklan antara khutbah dan sholat Jumat. Bagaimana hukum mengumumkan hasil perolehan kotak amal di antara khutbah dan sholat Jumat? Jadi habis khutbah terus ada pengumuman hasil perolehan kotak amal. Kelihatannya
tengah-tengah khutbah ngitung duit gitu ya. Kan diputernya kotak amalnya kan waktu khutbah. Habis diputer ngitung duit nggak dengarkan khutbah terus ngumumkan. Kayaknya gitu, wallahu alam. Ini bukan bab itu yang kita bicarakan, masalah memisah antara khutbah dengan sholatnya. Melihat pengumuman yang ada sekarang ini umumnya panjang sekali sehingga dapat memotong mualah antara khutbah dengan sholat Jumat. Malah dalam bahasa kita itu berurutan langsung, nanti bersinambungan antara khutbah dan sholat itu harus bersinambungan, tidak boleh ada fasil atau pemisah. Sedangkan kalaupun ada pemisah, asal pisahnya itu enggak lebih daripada 2 rakaat ringan, ya itu masih belum dikatakan diisah, masih sembung. Tapi kalau sudah pengumuman lama, nah itu bisa putus nanti antara khutbah dan sholat itu, tidak mualah lagi atau tidak bersinambungan lagi. Maka sebaiknya pengumuman tersebut dikerjakan sebelum khutbah saja atau setelah selesai sholat, atau setelah selesai sholat, khutbah atau setelah selesai sholat. Habis sholat umumkan kan juga bisa, atau sebelum khutbah diumumkan juga bisa. Catatan, jarak pemisah yang dianggap dapat memotong mualah atau bersinambungan adalah seukuran 2 rakaat sholat yang cepat, yaitu katanya si yang nulis ini, nggak tahu ini dari mana ini, 2 atau 3 menit katanya 2 rakaat. Ya, cukup nggak? Selesai. Ya rakaat cepat lah, kira-kira sendiri. Uruf saja sebetulnya ini. 2 rakaat yang cepat. 2 rakaat cepat seperti kemarin itu yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana beliau itu membaca di awalnya adalah qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat keduanya membaca qul huwallahu ahad. Nah, coba kamu sholat seperti itu dengan khusyuk loh ya, dengan khusyuk baca seperti itu, coba kamu meniti berapa itu, sekira-kiranya segitu itu. Salah. Posisi makmum ketika mendengar khutbah. Bagaimana sunnahnya bagi mustami' atau pendengar khutbah? Apakah menghadap khatib atau menghadap kiblat? Jawabnya, bagi mustami' yang berada di hadapan khatib, maka disunahkan untuk menghadap ke arah khatib, tubuh dan wajahnya. Adapun mustami' yang berada di sebelah kanan dan kiri khatib, maka disunahkan untuk menghadap ke khatib dengan wajahnya mereka saja tanpa mengubah posisi duduknya, tetap menghadap ke kiblat saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alif baina qulubihim wa sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Alhamdulillah.